Terpujilah namamu, ditinggikanlah, diagungkanlah namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah pencipta alam semesta, bumi, langit, laut, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, hadiratmu ada di tempat ini. Hadiratmu yang akan melawat semua yang ada di ruangan ini. Tidak ada yang luput. Maka Bapak Ibu Saudara, Oma-Oma, siapkan hati dan pikiranmu untuk boleh menangkap pesan Tuhan. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Hanya di dalam Dia ada kesembuhan. Hanya di dalam Kristus ada terobosan. Ada kemenangan, ada pemulihan. Selain di dalam Kristus tidak akan dapat. Terima kasih Tuhan. Bicaralah lewat hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan menemukan iman dan meningkatkan rohani kami semua. Dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih ada beberapa yang Pak Paulus, Bu Vita selamat datang, dan beberapa teman-teman Pak Joni juga. Ya, shalom ya. Pak Surya, oke, dan yang lain-lain. Baik. Terima kasih kesaksiannya. Boleh saya bertanya ya? Ya boleh. Sama sekali tidak melakukan transfusi dan sekarang dinyatakan sembuh total. Iya, sembuh total. Total sembuh. Wow. Jadi benar-benar firman yang dikatakan oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus sembuh. Ya, terjadi. Gak mungkin tanpa transfusi. Itu darahnya sudah terinfeksi virus HIV. Mohon maaf, harusnya pastor ya nggak ada di sini pastor. Divonis mati. Harusnya udah nggak ada. Ya mungkin RIP nggak tahu di mana ya. Tapi rencana Tuhan beda. Beliau diundang di sini dan beliau menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Ya. Maka hanya di dalam Yesus keselamatan, Dia bisa melewati kematian secara fisik, namun keselamatan sejati adalah rohani. Ya, kita mau belajar ini. Ya, orang mungkin harus lari sana lari sini, mungkin lepas dari maut, lolos maut lain. Tapi kalau ujungnya maut, untuk apa? Nah, jadi maka satu ayat nggak ditulis tapi saya hafal. Di bawah kolong langit, ya, tidak ada satu nama yang olehnya kita bisa diselamatkan. Di dalam nama Kristus, itu nama yang penuh kuasa. Itu bukan nama sembarangan nama. Itu jelas. Maka segala lidah mengaku, baik yang di atas langit, di bawah maupun semua mengaku Yesus Kristus Tuhan, Allah kemuliaan Bapa, dan semua makhluk bertekuk lutut. Artinya tidak ada satu makhluk, mau jin, mau setan, apalagi manusia, itu mengaku. Maka
Maka disinilah dasar kenapa saya bawakan dan sesuai dengan tema tadi. Diselamatkan dari kematian. Harusnya Pastor Giri gak ada di sini. Gak ada yang lolos dari HIV, betul ya? Satu lagi yang pernah ada di sini Pastor Immanuel, anak dari konglomerat Pak Handoko Susantosa. Itu yang punya komisaris APL, kemudian Senayan City, mall-mall itu kan banyak dia. Saudara lihat Pastor Immanuel tidak menunjukkan sakit. Demikian juga Bro Giri. Kalau Pastor Immanuel dia mengaku belum sembuh total, dia masih mengkonsumsi obat-obatan. Dan betul yang dikatakan sakit sekali. Sakit sekali. Ya, tapi dia bisa menutupi rasa sakitnya. Karena ada kasih kuasa Tuhan. Dimampukan. Nah, tadi setuju dengan Pastor Giri. Saya selalu ngomong, pasti ada rencana Tuhan. Beri aku kesempatan untuk menyelesaikan apa? Tugas yang Tuhan masih berikan. Anda tahu ayatnya? Kita buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus, dilahirbarukan, reborn, untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan sejak dari semula. Maka ada lagunya, semua baik, ya kan? Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Apa? Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Nah, masa depan kita, masa depan Pastor Giri penuh harapan. Apapun kata orang, betul nggak? Bekas mantan, betul nggak? Udah gitu tambah lagi kena sakit ini, jangan deket-deket bro. 4, jadi komplit. Nah, yang lebih parah Pastor Immanuel 7 sakitnya. 4 itu sakit kelainan jiwa, skizofrenia, bipolar, OCD dan NPD. Ditambah 3 HIV AIDS. Terus 2 lagi. Komplit 7 sengsara, menderita, sakit. Kenapa dia bisa tegar, dia bisa gagah, tidak ada rasa cemas, dia bisa mengungkapkan karena kasih karunia. Ya, Pastor Giri bisa di situ semua karena kasih karunia. Seakan-akan udah hidup gua nggak ada gunanya, betul nggak? Gua dikucilkan di satu komunitas, gua nggak dianggap, disepelekan. Tapi apa yang dikucilkan, apa yang dibuat, Tuhan tangkap, Tuhan ambil, diproses, diolah untuk dijadikan yang berguna. Maka semua baik, gak ada yang baik. Ya, siapapun yang mau sakit, stroke, ya, punya keterbatasan, jangan pernah putus asa dan menyerah. Selama kita di dalam Yesus, kita punya kekuatan. Ya, termasuk Pak Benny hari ini ulang tahun. Saya lihat banyak perubahan. Udah gak sering marah-marah, udah gak sering jengkel ketika dia diganggu. Ya, saya cuma bilang, serahkan biar Tuhan nanti yang akan membalas. Itu aja, jangan Pak Benny. Ya, itu yang harus dilakukan setia sampai Tuhan memanggil. Ya, apapun keadaan kita semua Bapak Ibu. Nah, jadi di bawah kolong langit berarti nggak ada nama selain nama Yesus. Maka ada lagunya, nama Yesus menara yang kuat. Nah, jadi benteng kita, menara kita yang kokoh kuat, perisai kita di dalam iman percaya kepada Kristus. Senjata rohani, ya kan, perisai. Nah, itu. Kemudian saya terambil dari Yesaya 53 ayat 5 karena ini berkaitan dengan kesembuhan tadi, ya. Kesembuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena ketidaktaatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita
menjadi sembuh. Jadi bilur-bilur, saya pernah memberikan satu tema 7 titik pencurahan darah Yesus. Masih ingat? Di kepala karena dikasih dia mahkota, di lambungnya. Itu semua mengandung makna, tapi saya nggak bicara di sini. Di kaki, di tangan, bilur-bilur darah Yesus. Di Taman Getsemani, pori-porinya, sekucur tubuhnya itu darah. Tubuhnya berubah menjadi merah darah karena dia mengalami tekanan terberat sebagai sisi manusia. Dia diremukkan, dia mengalami siksaan, dan itu ditimpakan bukan kesalahan dari Kristus. Dia tidak berdosa, dia tidak bercacat dan bernoda. Mengapa dia mau menanggung, Bapak Ibu? Coba kita bayangkan, apa yang bisa kita balas semua pengorbanan di kayu salib, karya keselamatan yang maha agung. Ini yang harus menjadi perenungan sore ini. Ditambah tadi kesaksian dari Pastor Giri, ya, bagaimana kuasa firman. Perhatikan saudara, firman yang menyembuhkan. Ya, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Supaya hati kita gembira, firman itu harus jadi rema, betul? Saya pernah memberikan satu pengajaran. Dengarkan, lakukan, maka otomatis firman itu tersimpan. Tolong HP-nya dimatikan ya. HP-nya dimatikan. Nah, jadi ketaatan itu rahasia pertama, obedient. Kedua, kita akan dapat hikmat Tuhan. Yang ketiga, rahasia besar hubungan Kristus dengan jemaatnya. Saya ngalir aja, ya, nggak usah pakai gini. Ada kalanya disuruh, ada kalanya enggak. Tapi hari ini nggak tahu. Bu Tina ngomong nggak ada bahan, ngalir aja. Ngalir itu artinya apa? Sesuai yang dia mau, saya ngomong. Ini yang benar, pesan itu harus disampaikan tanpa kita atur dulu. Kalau dari awal kita ngatur-ngatur, ya, bukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, maka tidak bisa diterima, ditangkap dengan sempurna. Maka saya minta tadi Bapak Ibu Saudara, oma-oma yang terkasih, bukalah hatimu, buka pikiranmu, supaya firman yang masuk berubah menjadi rema. Kalau sudah berubah menjadi rema, akan otomatis tersimpan di dalam hati. Itu database kita. Tahu komputer? Dengar, kita lakukan. Dengar, kita lakukan. Maka lama-lama tersimpan otomatis. Dan ketika kita butuh, pada saat kita kritis, pada saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Roh Kudus yang mengingatkan, firman itu muncul. Paham? Muncul dan sadar kita. Kita punya pemikiran, pertimbangan, sehingga keputusan yang kita buat adalah benar sesuai kehendak Tuhan, bukan panik. Perhatikan, yang nolong kita siapa? Firman. Jangan pernah mikir, oh, saya ditolong, paman saya baik sekali, dia orangnya dermawan, dia ini. Kita bergantung ke dia. Suatu saat dibuat kecewa, saya kasih tahu, itu pola kerja Tuhan. Untuk apa? Supaya kita disadarkan, keliru kamu. Jangan gantungkan kepada manusia, gantungkan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengalami suatu peristiwa, kita perlu tanya kepada Tuhan, ada apa dengan saya Tuhan? Ada yang belum beres ya? Ada yang perlu saya perbaiki? Itu supaya kita benar-benar masuk tinggal di dalam firman-Nya, di tempat kediaman Allah. Tadi Mazmur 84 itu cerita kediaman Allah. Betapa rindunya aku tinggal bersama dengan engkau. Seperti peristiwa di Taman Eden, betul nggak? Sebelum Adam dan Hawa jatuh, mereka selalu bercengkerama, selalu bermesraan. Nanti kalau saya bahas Kidung Agung itu dahsyat. Itu bentuk kemesraan yang terlalu dalam, melebihi dari puisi prosa W.S. Rendra. Kalah, nggak ada. Terlalu dalam. Paham? Karena nggak pernah selesai kita akan baca firman.
selalu baru, betul? Seperti kasih-Nya. Ratapan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Jadi kita harus rajin bangun pagi, jangan siang. Kita kehilangan kasih-Nya, betul nggak? Kita butuh kasih itu untuk menjadi modal aktivitas kita dari pagi, siang, sore, malam. Kita perlu diisi penuhi dengan kasih-Nya. Amin. Ya. Nah, jadi bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena kesaksiannya mengenai kesembuhan. Poinnya saya lebih menekankan bilur-bilur darah Yesus. Kita praktek yuk, gak usah kita belajar oleh kuasa bilur darah Yesus. Ketika saudara sakit pinggang, ketika saudara jatuh, ketika saudara ngalami apa, coba pegang sendiri doa. Jangan dikit-dikit minta tolong pendeta lah, hamba Tuhan. Karena kita itu diberi kuasa, amin, untuk self healing, termasuk self deliverance. Apa itu? Kita bisa diberi kuasa untuk mengalami pelepasan ikatan-ikatan kuasa-kuasa gelap. Namun memang tidak semua, Bapak Ibu. Ada yang butuh pendamping atau pertolongan. Tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau kita mau belajar, otomatis itu akan bekerja dengan sendiri. Seperti autoimun, tahu? Autoimun itu bekerja ketika ada virus atau bakteri masuk, dia langsung bentengi, betul nggak? Apa yang dialami dia tertular karena free sex, dan dia sadar, seperti juga yang dialami Johann Ferdinand. Dia melakukan kesalahan, masuk, dijebluskan di penjara, dan dia bilang, ya ini salahku Tuhan, kalaupun aku masuk di penjara, aku dilatih. Nah, seperti Bro Gary, betul nggak? Berarti di lapas juga pelayanan ya? Nah, dia mulai mengenal Tuhan. Dari anak yang dibuang, yang saya bicara Ferdinand, ya, orang tuanya sudah nggak mau tahu, akhirnya hidup di jalanan, akhirnya jadi berandalan, ketangkep narkoba, masuk, dan harusnya dia dihukum sekian tahun, tapi Tuhan berbicara lebih cepat, dia keluar. Amin. Jadi kita harus praktek, kita harus mengalami, baru kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Seperti yang dialami Pastor Giri. Banyak nggak senengnya, betul nggak? Dikucilkan sama keluarga, seperti Pastor Giri Patinasarani itu juga sahabat saya. Narkoba berat, bukan cuma narkoba, ya sudah termasuk kena HIV. Dia bilang gini, siapa yang mau married sama saya? Nah, kalau Pastor Giri bisa, Pastor Giri juga bisa. Amin. Kalau Tuhan sudah sediakan, gak ada yang mustahil. Amin. Nah, di sini kita belajar, ya, hanya di dalam Dia. Maka bagaimana kita harus menghidupi firman-Nya supaya firman-Nya menghidupi kita. Amin. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini ada masalah demi masalah yang memang harus kita hadapi dengan firman. Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang memimpin dan juga akan memunculkan firman apa untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan. Renungkan siang dan malam sampai muncul ayatnya, dan itulah yang akan kita pakai untuk jadi solusi di dalam masalah kita. Pak, saya sudah doa-doa kok nggak dapat. Persoalannya sikap hati kita, motivasi hati kita, cara doa kita. Kita harus memurnikan hati ini, karena Tuhan melihat hati, bukan banyaknya doa, bukan lamanya doa, ini salah. Tapi kualitas apa yang kita minta sesuai kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Firman-Nya di mana? Jika kamu di dalam firman-Ku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menang. Apa benar Tuhan? Boleh ya kita nantang? Benar. Karena yang kita minta cocok, pas, sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Selesai. Maka kita tanya, udah pantas gak saya meminta kesembuhan? Udah pantas gak saya minta terobosan? Itu yang harus kita tanyakan. Kalau Tuhan bilang tunggu sebentar lagi, ya kita harus sabar menunggu. Di mana?
Di ruang tunggunya Tuhan. Ini yang sering orang salah masuk ruang tunggu. Ruang tunggunya Tuhan, tapi nunggunya di lobi hotel, ya kan? Di restoran, di klub. Ya nggak ada panggilan dari Tuhan. Mana dengar suaranya, betul nggak? Ini Bro Gary hidup di dunia malam. Mohon maaf, bahkan jadi germo, mucikari. Ya, itu waduh saya nggak bisa bayangin. Itu anak orang, bro. Waduh, tapi Tuhan pulihkan dan sudah ditabiskan jadi pastor juga ya, hidup baru. Itu aja. Nah, kita doakan supaya bro benar-benar sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Soal pasangan, soal lainnya, Tuhan siapkan sesuatu indah pada waktunya. Selama engkau hidup benar dan kudus berkenan di hadapan Tuhan, itu aja. Nah, maka kenapa kita hanya di dalam Dia? Keselamatan itu mengandung dua makna. Selamat secara jasmani, ketika mengalami musibah, semua luka berat, kita cuma luka-luka ringan. Loh, itu di dalam Dia, di perlindungan. Amin. Ya, tapi keselamatan dengan makna rohani, kita selalu di dalam rencana Tuhan. Kita selalu di dalam anugerah Tuhan. Kita selalu mendapatkan kasih karunia. Itu yang harus kita prioritaskan. Amin. Paulus bisa bekerja lebih giat dari rasul yang lain. Rahasianya apa? Rahasianya apa? Karena dia menerima kasih karunia. Nah, sebelum dia menerima kasih karunia, dia memiliki dua hal. Apa itu? Iman yang tulus, hati nurani yang murnikan aku. Ini gak mudah. Tuhan tahu kotor sedikit, ada satu titik noda, itu tidak akan bekerja. Terus gimana Pak? Kan saya gak tahu. Maka check up rohani terus, bersekutu terus, sampai saudara nanti gak mikir lagi permintaan saudara tiba, oh iya ya Tuhan kabulkan, oh iya ya Tuhan bereskan. Itu yang benar dalam menjalani perjalanan hidup kita sebagai seorang yang percaya. Itu intinya. Ya, jadi oleh bilur-bilur darah Yesus masuk ke dalam pembuluh darah kita, membersihkan yang kotor. Amin. Membunuh semua bakteri virus ini. Ya, maka perjamuan kudus. Ingatlah, anggur ini melambangkan darahku. Darah yang kudus, darah yang halal untuk bisa membersihkan semua, menebus dosa kita. Dosa kita yang merah darah seperti kain kirmisi, merah darah seperti kain kesumba, dijadikan putih bersih seperti salju dan bulu domba. Putih. Di mata Tuhan kita itu putih karena ada Kristus. Amin. Jadi sampai di mana Kristus itu berada di dalam hidup kita, itu aja. Ada yang ngomong Tuhan itu ada enggak? Ya kan? Saya bilang, aduh kalau bicara Tuhan ada enggak ini itu filsafat capek. Sekarang Kristus yang ada di dalam hidupmu itu muncul enggak? Itu aja. Itu menunjukkan keberadaan dari Tuhan. Itu menunjukkan betapa kita mengasihi Tuhan. Kasihnya bisa kita bagikan kepada sesama kita. Ya. Nah, yang terakhir Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati. Nah, ini tadi, luka-lukamu, mematikan virus. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan Yanis, sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Pastor Gary dibuang, betul nggak? Dikucilkan, orang takut ketemu dia, nular. Nah, pengalaman ketika saya diundang, saya nggak tahu itu HIV positif, udah dokter bilang sisa tinggal berapa hari. Ini cerita kira-kira 7 tahun yang lalu. Selesai pelayanan, saya dijemput, saya diajak ke Karawaci. Saya bingung, di situ banyak orang. Apa ini pendeta? Ini nggak lama umurnya. Saya juga nggak tanya sakit apa ya. Tapi dokter ngomong katanya tinggal sisa berapa hari. Dan saya baru tahu ketika saya sudah masuk, ternyata HIV positif, badannya udah hitam semua. Dan 10 hari tidak bisa berak. Dan akhirnya saya doakan, saya kasih firman, dan memang Tuhan yang kasus pertama ini Tuhan panggil
tapi diberi kesempatan minta maaf kepada istri dan anaknya dan orang tuanya. Hebat ya Tuhan ya. Jadi dokter udah kasih obat pencar, semua mentok. Dan pada saat saya mendoakan, itu bau bangkai, muntah, harusnya saya muntah. Tapi puji Tuhan, itu kekuatan Tuhan menahan saya muntah. Sehingga ketika saya doakan, puji-pujian, kira-kira setengah jam selesai, baunya jadi wangi. Saya juga bingung, mana mungkin. Disitulah hadirat Tuhan turun, disitulah kemuliaan Tuhan ada di tempat itu. Dan dia diberi kesempatan minta maaf. Tepat jam 10 malam selesai, jam 10 pagi. Jadi diberi waktu 12. Makanya saya bingung, 10. Saya nggak ngerti Tuhan, apa maksudnya 10. Saya cuma ngomong ke keluarga, Pak Pendeta ini kondisi gawat. Iya sebentar, ada pernyataan Tuhan apa? 10. Ternyata jam 10 waktumu. Kamu cuma dikasih waktu sampai jam 10 pagi. Tapi hari itu wajahnya yang hitam berubah cerah. Saling nangis, saling mengampuni, dan bisa berak, bisa kencing normal. Jadi Tuhan bersihkan semua yang kotor. Terus ada beberapa pendeta, nggak tahu dari gereja apa, dia bilang pada saat kita doakan, dari kepalanya itu keluar asap hitam. Semua yang kotor keluar. Berarti dia dipersiapkan untuk berangkat. Betul ya? Paham ya? Jadi saya sangat paham karena terlalu sering saya mendoakan di ICU, di rumah sakit. Orang itu dikasih makan, keluar semua. Heran, dikasih obat ini anti muntah, keluar terus. Saya cuma ngomong, wah apalagi hitam, gak lama. Lu jangan gitu loh. Iya. Karena terlalu sering, jadi saya jadi diberi tanda sama Tuhan. Ya, bukan saya yang hebat kok tahu. Karena terlalu sering. Ini sudah mau berangkat, saya nggak ikhlas. Loh jangan, ini sudah waktunya. Kumpuli keluarga, kita berdoa. Kasihan, udah mau berangkat nih gini loh ibaratnya. Rohnya tuh mau keluar ketarik lagi, keluar ketarik lagi. Capek, sakit. Yang nggak kuat tubuh manusianya. Kena gesekan energi, betul kan? Roh itu kan tubuhnya yang nggak kuat. Jadi kalau sudah waktunya jawaban Tuhan, berangkat ya berangkat. Harus ikhlaskan, betul kan? Semua ini fana, semua akan kita tinggalkan. Tapi cuman pesan Tuhan yang jangan ditinggalkan siapa? Yang jangan kita kehilangan siapa? Firman. Yesus adalah firman yang hidup. Maka kita harus terus hidup di dalam firman-Nya. Pada saat kita berangkat, kita tahu jalan kemana kita akan menuju. Amin. Karena dialah yang buka jalan, Bapak Ibu. Jadi kita gak mungkin kesasar. Kalau yang lain masih bingung, ya kan? Pakai GPS saja dan menuju ke surga. Pasti tahu, gak ada GPS buatan siapa. Ya kan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melalui akulah jalan. Nah kalau sudah dikasih jalan, kenapa orang gak banyak mau masuk ke jalan itu? Pertanyaannya, Pak, jalannya becek, jalannya kecil, pinggirnya jurang. Sedangkan jalan yang lain jalan tol. Ya saya milih ini. Itulah kedagingan, Pak, ngerti? Itulah kalau kita gak peka suara Tuhan, kita peka mendengar suara dunia. Akibatnya kita gak akan pernah mengalami kuasa Tuhan. Kita lebih banyak fokus kepada duniawi. Mari sore hari ini menjadi perenungan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Tinggal di dalam firman-Nya, firman-Nya di dalam kita. Tinggallah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun digoncang sebesar apapun, kita tidak akan pernah mengalami goncangan selama kita hidup di dalam Kristus. Amin. Ya. Saya mau doakan Pastor Giri, semua rencananya, pelayanannya ke depan. Oh haleluya Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau juga sudah mengutus hamba-Mu untuk bersaksi. Kami boleh belajar dari apa yang dialami dari Pastor Giri, Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita semua. Kuasa-Mu, bilu-bilu darah Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan segala sakit penyakit. Ganjaran yang kita terima. Engkau begitu mengasihi kami semua. Berkati Pastor Giri, pelayanannya, masa depannya, keluarganya, seluruh aktivitasnya ke dalam tangan-Mu.
Kau memberkati jasmani rohani segala kebutuhannya Jehovah Jireh. Kau akan dicukupi, disediakan selama kau sungguh-sungguh melayani dia. Jangan menyimpang kiri ke kanan, jangan kembali ke masa lalu. Namun kamu tekun menatap masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you. Bapa surgawi, hamba juga telah menyatakan pesan-Mu sore hari yang indah ini. Biarlah menjadi rema-rema di dalam setiap kehidupan kami yang haus dan lapar akan Engkau, yang mengalami sakit penyakit, beban berat, letih lesu. Beri kelegaan, disegarkan. Kuasa-Mu lebih dari yang bisa kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang sudah hadir pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.